일러놓고 악마라서 그랬다고 합리화하면 되니까. Melihat Handaon siap menangkapnya, Kang Bitna pun langsung kabur dari sana. Handaon langsung mengejarnya dan untungnya dengan kecerdikan dari Kang Bitna, ia mampu menghindar. Saat pulang ke rumah, Handaon sudah menunggunya di depan pintu. Handaon yakin orang yang tadi menyusup ke dalam kamar yang Sengbin adalah Kang Bitna. Bitna tentu saja langsung berpura-pura bingung dan tidak tahu apa-apa. Ia bilang Handaon selalu saja menuduhnya yang tidak-tidak. Dan sebagai seorang detektif, seharusnya Handaon membawa bukti. Baru Handaon bisa menangkapnya. Keesokan harinya, tim Handaon mendapatkan surat dari perusahaan penerbit ponsel milik putra Yang Sengbin yang rusak parah. Mereka berkata bisa saja memperbaiki ponsel tersebut. Namun, karena tipenya lama, maka mereka memerlukan waktu selama 1 bulan. Tidak ada cara lain lagi untuk mengakses ponsel itu. Dan mau tidak mau, mereka harus menunggu. Namun, Handaon menemukan cara lain agar ponsel tersebut menjadi bukti, yaitu penyimpanan cloud. Akhirnya mereka membuka cloud milik putra Yang Sengbin dan di sana ada sebuah rekaman suara. Handaon pun langsung bergegas masuk ke dalam ruang sidang saat Kang Bitna ingin memberikan putusan pada Yang Sengbin. Kang Bitna kesal karena Handaon lagi-lagi menghalangi rencananya dan kali ini ia menolak bukti yang tidak diberikan di awal dan langsung mengusir Handaon dari ruang pengadilan. Handaon lalu memutar alat perekam itu di mana di sana membuktikan jika sebenarnya selama ini Yang Sengbin hanya berpura-pura saja. Dengan sadar ia membunuh semua anggota keluarganya dari putranya, lalu istrinya dan kemudian putri bungsunya. Semuanya terekam dengan jelas. Kang Bitna kemudian menghadap Yang Sengbin dan bertanya tentang kebenaran itu. Ia menyuruh Yang Sengbin untuk berbicara keras dan tidak terbata-bata. Aksi Kang Bitna membuat semua orang yang ada di sana kebingungan. Rupanya Kang Bitna memancing Doan keluar agar ia diserang. Setelah itu Kang Bitna pun tersenyum dan melanjutkan untuk membacakan putusannya. Sayangnya meski mereka menemukan bukti yang konkret dan terbukti Yang Sengbin melakukan pembunuhan, Kang Bitna menyatakan Yang Sengbin tidak bersalah dan hanya mendapatkan perawatan di rumah sakit saja selama 2 tahun. Menurutnya, bukti yang tidak diberikan di awal tidak bisa diterima. Semua orang kecewa kepada Kang Bitna. Bahkan, Mando saja menganggap putusan dari Kang Bitna adalah putusan terburuknya sebagai seorang hakim. Namun Kang Bitna tidak peduli. Ia harus segera membawa Yang Sengbin ke neraka. 두고 보면 알겠지. Handaon tentu tidak akan menyerahkan Yang Sengbin kepada Kang Bitna. Ia yakin Kang Bitna akan menculik Yang Sengbin. Jadi untuk itu, Handaon ikut ke dalam bis saat Yang Sengbin hendak dipindahkan. Di perjalanan, sebuah truk menabrak mereka hingga bis terguling. 2 orang pria langsung menculik Yang Sengbin. Mereka sempat berkelahi dengan Handaon, namun Handaon kalah. Dan tiba-tiba sebuah ledakan hebat terjadi, sehingga Handaon kehilangan jejak dari kedua orang pria yang sudah membawa Yang Sengbin. Handaon langsung menemui Mando. Ia yakin asisten Kang Bitna itu berbeda dari iblis lainnya. Namun Mando menolak untuk membicarakan Kang Bitna. Lalu Handaon pun pulang. Sebenarnya Kang Bitna khawatir karena ia mendengar Handaon ada di tempat kejadian di saat ada orang yang menculik Yang Sengbin. Handaon yakin ini semua adalah ulahnya Kang Bitna. Ia heran mengapa ada manusia seperti Kang Bitna yang bisa sekejam ini. Kang Bitna hanya bilang mungkin karena dia memang bukan manusia. Handaon meminta Kang Bitna untuk tidak membunuh Yang Sengbin karena mereka berencana untuk mengajukan banding. Tapi Kang Bitna menolak karena semua putusan yang sudah ia berikan sudah pasti benar. Lalu Handaon memutuskan untuk berjaga di depan pintu rumah Kang Bitna. Ia tidak akan membiarkan Kang Bitna pergi dan mengejar Yang Sengbin. Tapi sayang, malam itu Handaon ketiduran sehingga Kang Bitna berhasil keluar. Dan Mando berpura-pura menjadi Kang Bitna di dalam rumah agar Handaon tidak curiga. 말투가 왜 그래요? 올라올 때 입 다물고 꺼져요. Akhirnya,
Setelah gagal membunuh Yang Sengbin di rumah sakit, kini Kang Bitna bisa membalas kegagalannya dan mengajak Yang Sengbin bermain bersamanya. Kang Bitna membawa Yang Sengbin bernostalgia. Ia membawa Yang Sengbin ke kelas anak SD bernama Kim Soyo, lalu menikam tangannya dan kemudian ia mengajaknya untuk bertemu Doan, kepribadian lain yang kejam dan tidak suka diabaikan. Lalu Kang Bitna mengajak Yang Sengbin ke rumahnya, seperti Yang Sengbin menyiksa keluarganya. Yang Sengbin langsung meminta ampun kepada Kang Bitna, namun semua itu sudah terlambat. Kang Bitna lalu menyuruh Yang Sengbin untuk berhitung 5 tambah 3, lalu ditambah 13. Jumlahnya adalah 21. Jumlah tusukan yang diberikan Yang Sengbin untuk keluarganya, 5 istrinya, 3 putrinya, dan 13 untuk putranya sendiri. Maka Kang Bitna pun menikam Yang Sengbin sesuai jumlah yang sama kepada Yang Sengbin, agar ia juga ikut merasakan tusukan tersebut. Dan tinggal tusukan terakhir, yaitu tusukan maut untuk membawa Yang Sengbin ke neraka. Tidak lupa dengan tanda Gehenna. 재판 끝. Pagi pun menjelang di mana Handaon tertidur di depan pintu dan terbangun saat Kang Bitna pergi bekerja. Pada saat itu Handaon menerima telepon jika mereka menemukan mayat Yang Sengbin, dan lagi-lagi mayat itu ditaruh di dekat wilayah kantor kepolisian, seolah-olah mengolok-olok para polisi. Sementara itu di rumah Kang Bitna, Mando memberikan beberapa info siapa sebenarnya Kang Bitna kepada Justitia. Kang Bitna hanyalah hakim yang biasa, sama seperti hakim lainnya. Di sekolah, kerjaannya hanyalah belajar dan ia tidak mempunyai teman. Tidak ada yang spesial di dalam hidupnya dan pelaku penusukannya masih belum diketahui. Kang Bitna lalu melihat pakaian yang dipakai gadis bernama Kang Bitna dulu. Ia merasa sangat aneh karena pakaiannya biasa saja. Justru menurut Mando pakaian hakim memang seperti itu. Hanya Justitia yang berpakaian nyentrik seperti ini. Karena kematian Yang Sengbin sangat sulit dipecahkan, maka kemudian Handaon pergi mendatangi iblis yang dulu pernah berkata, "Jauhi Justitia." Iblis itu bernama Yunsong. Saat pergi ke rumahnya, rupanya ia mendapatkan kabar jika baru-baru ini Yunsong mengakhiri hidupnya sendiri. Handaon lalu teringat terakhir bertemu dengan Yunsong. Yunsong sempat menangis dan ia takut ketahuan oleh iblis yang lain. Apakah ini ada kaitannya dengan kematiannya? Sebenarnya Yunsong dibunuh oleh Arong. Entah apa misi Arong alias Gremory di dunia ini, tapi yang jelas ia tidak suka melihat kelemahan iblis. Saat tahu Yunsong menangis, ia mulai mengikuti Yunsong dan mendapati jika Yunsong memiliki kekasih seorang manusia, di mana iblis tidak boleh mempunyai hubungan dengan manusia. Ia lalu mengeksekusi Yunsong dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Arong mendapatkan laporan dari para tim pembersih dari neraka tentang Justitia. Jika pengadilan kepada Yang Sengbin kemarin seharusnya bisa cepat selesai. Entah mengapa hari itu berjalan lambat, seolah-olah Kang Bitna terbawa emosi saat membunuh Yang Sengbin. 계셨다고? 무슨 감정? Sepertinya Kang Bitna merasa bersalah kepada keluarga korban yang kecewa dengan putusan pengadilan dari dirinya. Handaon lalu pergi mendatangi Kang Bitna untuk bertanya kenapa Kang Bitna juga membunuh Yunsong. Kang Bitna bingung mengapa ia dituduh membunuh Yunsong. Ia baru saja tahu kematian Yunsong dari Handaon. Handaon tidak percaya lagi kepada Kang Bitna. Tidak hanya manusia, kini Kang Bitna juga membunuh iblis. Menurutnya Kang Bitna hanya berpura-pura saja sebagai iblis untuk menutupi keburukan yang Kang Bitna lakukan. Handaon berjanji akan segera menangkap Kang Bitna dan tidak akan pernah melepaskannya. Kang Bitna kesal karena baru saja dituduh hal yang tidak ia lakukan, dan pada saat ia hendak pulang, ia bertemu dengan mantan tunangannya. Rupanya Jung Taekyu tidak suka jika Kang Bitna selalu dekat dengan keluarganya, padahal anggota Dewan Junglah yang selalu menghubungi Kang Bitna. Ia bahkan ingin Kang Bitna pergi dari tempat tinggalnya sekarang karena tempat itu akan direlokasi ulang dan dialah CEO-nya. Lagi pula menurut Jung Taekyu, tempat itu berbahaya dan menyuruh Kang Bitna untuk berhati-hati. 조심하시고요. Dan benar,
seorang pria yang menutupi wajahnya sering lalu lalang di pemukiman tempat tinggal Kang Bitna. Ia sempat ingin menyerang pemilik villa, namun ternyata gagal karena tiba-tiba ada komando yang sekarang ini akrab dengan ibu Jang Myung Suk. Lalu setelah itu, penghuni villa lain, Jung Im, yang pada saat itu hendak pergi sendirian, tiba-tiba diculik dan juga dibunuh. Siapa sebenarnya pembunuh itu dan apa tujuannya?